الصالحين بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إنا نسألك في سفرنا هذا من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وسعادة المنظر. Kerinduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Arina ya Bilal, apakah engkau Bilal tidak kangen kepada saya? Seketika itu Sayyidina Bilal terbangun dari tidurnya, ingat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat duka, ya, di saat senang Rasulullah ada di sampingnya. Tapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, ketika kayak seolah-olah dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Bilal berkunjung menziarahi kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan jauh, kemudian tatkala sampai ke kota Madinah, di Masjid Nabawi pertama yang dikunjungi, bertemu dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, bagaimana engkau Bilal? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemudian, apakah kesini engkau mau memudahkan azan? Tidak, ya Abu Bakar. Nah, dengan suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar menggunakan azan. Ketika itu terdengar suara Bilal kencang sekali di kota Madinah. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, rakyat kota Madinah, kemudian orang kota Madinah, muslim kota Madinah keluar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Umroh bersama NRA. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Satu, dua, tiga. Satu, satu. Udah hilang belum? Aja kali. Satu, dua, tiga. Guru juga sebelah kiri. Ini Rasulullah yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, setelah ini kita akan ke Mazroah kebun kurma. Tapi sebelumnya Bapak Supir menawarkan kepada kita Tadi di Kubang nggak dapat belanja? Sekarang belanjanya sengaja saya bawa cepat-cepat. Terlepas dari kurma Bapak Ibu ya, tempat-tempat yang kita kunjungi pada pagi hari ini memiliki tempat nilai sejarah terdahulu. Kalau kurma, tempat kebun kurma tadi, sejarahnya kita yang akan membuat sejarah dengan kurma yang ada di tempat tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pulang ke Indonesia Bapak Ibu, biasanya kan orang datang pergi berziarah ke kita. Salaman dulu, gimana kabar, gimana perjalanan di kota Madinah, sudah pergi dan berziarah ke Rasulullah. Tentunya semua ditanya. Nanti kan lama-lama nggak enak juga kita kalau kita tidak berdasarkan khas daripada Timur Tengah atau Mekah maupun Saudi maupun Madinah. Dan kita keluarkan Zam-Zam. Kalau nggak Zam-Zam, ya kurma juga. Ya. Bapak Ibu, keutamaan walaupun di Indonesia ada juga yang jual kurma, malah harganya lebih murah daripada di tempat ini. Tapi Bapak Ibu, pembeliannya berbeda. Walaupun bisa jadi kualitas yang ada di Indonesia itu lebih baik, tapi asalnya berbeda. Terlebih lagi tadi kita belanja masih di tanah haram. Karena tadi saya tanya kepada petugas itu, tempat ini masuk tanah haram nggak? Saya tanya tadi. Ya masuk katanya. Kalau kamu selesai dari sini, kalau melanjutkan perjalanan lagi ke arah sana, sekitar 90 lagi baru akan selesai tanah haram. Berarti tadi kita belanja di tanah haram, Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang saya katakan kemarin pas pertama kali, kullu ma yata'allaqa bil mahbub bin mahbub. Setiap yang bermutalak atau berserikat atau yang menyatu atau yang menyandarkan sesuatu. Kok bisa perempuan-perempuan Ansor itu menjadi perempuan-perempuan terbaik? Yang menjadi sebab perempuan Ansor itu menjadi perempuan terbaik hanya satu sebabnya, yaitu berani bertanya. Dengan cara engkau berbakti kepada suami. Bapak Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu, tugas nyuci siapa yang punya tugas? Suami. Suami punya tugas mencuci pakaian. Masak siapa punya tugas? Suami yang punya tugas masak, mencuci, ngepel itu pekerjaan suami Bapak Ibu. Pekerjaannya istri itu cuma satu.
suami atau mematuhi apa yang diperintahkan oleh suami. Suami bilang masak, ya masak. Suami bilang mencuci, ya mencuci. Apa? Iya. Bagi suami, ya, enggak, memang benar kalau tidak bisa yang empat, karena saking pentingnya seorang istri itu untuk berbakti kepada suaminya. Rasulullah pernah mengatakan, Bapak Ibu, Ketika melihat pasukan muslimin yang ada di bawah pada rebutan harta ghanimah itu hasil rampasan perang. Ketika kan orang perang kan bawa besi, apa pakaian perangnya, kudanya. Ketika kalah mereka kan pada kabur, berarti meninggalkan barang-barangnya. Itulah yang namanya harta ghanimah. Pasukan muslimin yang lain pada berebut harta ghanimah. Pasukan pemanah yang di atas sudah dipesan sama Rasulullah, jangan turun apapun yang terjadi. Tapi pasukan pemanah yang 21 orang di atas Jabal Rumat iri melihat pasukan muslimin yang lain. Turunlah 21 orang ini, tersisa 3 orang. Turun, ikut rebutan ini harta ghanimah. Karena turun, dilihat sama Khalid bin Walid sebelum masuk agama Islam. Dilihat, kaum kafir Quraisy naik mengambil tempat strategis ini. Karena diambil tempat strategis atau tempat kekuatannya, ya tinggal kaum muslimin yang dihujani lagi sama anak panah. Pada saat itulah Rasulullah SAW ingin dihujani anak panah. Tapi para sahabat kan pengen menjaga Rasulullah. Jadi para sahabat mengelilingi Rasulullah. Para sahabat yang mengelilingi itulah yang terkena sama anak panah. Walaupun ada juga yang sampai masuk, sampai kena pelipisnya Rasulullah, yang kayak gininya, geraham, sehingga patah lagi gerahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umrah bersama Nera. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal balik hadap ya, kita doa. Poin akhirnya berbalik. Kemudian banyak para syuhada Uhud, wabil khusus Pamanda Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib di sini. Sekarang ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syuhada Uhudin. Assalamualaikum ya syuhada Uhudin. Assalamualaikum wa ahlahu wa afdalal jaza warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya asadallah. Assalamu alayka ya sayyidah suhada. Assalamu alayka wa idal mukhtar ya man asbata qadamaihi alar rimah hatta ataul yakin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini ya Allah, kami berziarah kepada 70 syuhada Uhud ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Mudah-mudahan yang 17 syuhada itu senantiasa jadikan kuburnya menjadikan taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang masih ada panjangan usianya Allah. Yang sudah pulang ke rahmat jadikan kuburnya minta taman-taman surga ya Allah. Yang belum nikah ya Allah pada hari ini berikan pernikahan yang sempurna. Yang belum punya keturunan jadikan anak yang soleh, yang soleha. Mudah-mudahan diberikan rezeki kita yang berkah, yang banyak untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita bisa berangkat umroh lagi, bisa berangkat haji lagi. Wajah kita kemana? Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang kurang sehat, semoga kami ya Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah. Penyakit zahir maupun batin ya Allah, penyakit batin maupun zahir ya Allah.
kesawah. Alhamdulillah. Karena habis realnya di sini, berarti nanti ketika di kota Mekah tidak ada yang belanja. Tidak bisa berjanji. Ya, oh iya. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak terlalu jauh dari Uhud, coba diperhatikan Uhud dari ujung kiri sampai ujung kanan. Sudah lihat? Yang berkiamat atau di surga akan datang. Mudah-mudahan diterapkan karena kita sekarang pernah berjumpa, kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Tugas kita sebagai makhluk adalah berdoa. Masalah dikabulkannya itu urusan. Tugas kita sebagai makhluk adalah mengerjakan apa yang telah kita sadari. Ada juga ibadah kita yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu ada cerita hikmah, ada cerita yang sangat luar biasa, yaitu kisah antara tukang cukur dengan orang yang dicukur. Orang yang dicukur ini kebetulan dia adalah ahli di dalam hikmah. Ketika berhasil itu Rasulullah bertanya para sahabat, ini hebatnya, ini pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari peperangan Khandaq. Rasulullah pertama sudah menjadi pemimpin agama, kedua jadi pemimpin negara. Tapi ketika pengen mengerjakan